Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Figure Channel. Kita akan berbincang tentang kasih sayang, tentang sesama makhluk Allah, guys, yaitu tentang binatang atau hewan. Nah, hewan ini ternak namanya ya. Ini akan kita kembang biakkan ya, bagaimana nanti ini akan menjadi salah satu pemacu kesejahteraan ekonomi pada masyarakat sekitar. Nah, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, dokter hewan, yaitu Bapak Karmuji. Pak Karmuji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan bagaimana dengan aktivitas sehari-hari bersama hewan-hewan? Alhamdulillah. Oke. Bergelut di dalam dunia binatang, peternakan. Ini adalah salah satu pemacu untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, ini kita akan berbicara tentang pengembangan ternak besar, yaitu kita fokus pada sapi. Ya, sapi itu kan banyak masyarakat itu pelihara sapi sebagai tabungan, ya kan Bapak ya? Sebagai tabungan, nanti kalau butuh apa dijual, jadikan pedet lagi, kayak gitu ya. Nah, ini program pengembangannya itu bagaimana ya Bapak ya? Ini program pengembangan ini kan terkait dengan yang namanya inseminasi buatan. Ini pengembangannya peralatannya kalau di dalam peternakan, ya. Untuk masyarakat petani kecil itu biasanya pengembangannya kalau dia tahu sapinya sedang biayi, kadang-kadang tuh sudah umur 15 bulan biasanya ketahuan biayi, terus dia tahu tanda-tandanya kok merah, abang kadang menguak-nguak, terus keluar lendir. Biasanya dia panggil petugas IB atau petugas IB itu namanya inseminator. Itu berarti sapi minta kawin? Minta kawin, terus langsung petugas inseminator datang. Kita datang terus diinseminasi, umpamanya terus kita menunggu hasilnya 21 hari, ya kan? Setelah 21 hari dia tidak birahi lagi, berarti selama-lamanya dia sudah bunting, dikatakan bunting. Nanti kita tinggal panggil dokter hewannya atau gimana, 3 bulan sudah bisa direktal, sudah bisa dilihat angka keberhasilannya. Dia bunting 3 bulan kah? Itu sudah bisa dilihat. Bagaimana cara mendeteksi itu? Direktal, secara rektal, palpasi. Jadi gimana nih? Saya kurang paham tentang palpasi ini bagaimana? Palpasinya rektal dengan manual. Manual. Rektal, berarti lewat pulpa. Lewat pulpa, berarti iya saya paham kan seperti. Kadang lewat rektum juga bisa. Iya. Kita lewat rektum, kita lihat nanti berapa. Sudah ini 3 bulan, berarti sudah bunting dikatakan positif. Berarti sudah kita mengikuti lagi sampai 9 bulan. 9 bulan nanti kita tinggal menunggu, menghitungnya 1 minggu sudah lahir. Iya, dan itu sudah prediksi sudah selalu tepat ya, karena sudah sering kayak gitu ya, kayak gitu. Petugas inseminasi inseminator sudah bisa mengamati secara kontinu, sudah tahu. Kalau melihat hasilnya betina jantan, hasil pedenya walau-walau. Kita nggak tahu kan, yang tahu hanya Allah. Ternyata belum ada USG tentang sapi, pemirsa. Sebenarnya tapi kan nggak perlu juga ya. Nggak perlu kita juga. Pakai rektal aja sudah bisa. Iya. Ternyata Pak Dokter Hewan ini sudah teknologi dalam hatinya sudah maju, pemirsa, kayak gitu. Jadi kan bergelut di dalam bidang itu aja. Walaupun saya juga praktek kesehatan, saya juga inseminator kebetulan. Inseminator ini bisa dijelaskan kepada pemirsa, karena pemirsa masyarakat desa kurang begitu paham tentang inseminator. Anda harus bertanggung jawab menjelaskan. Inseminator itu petugas inseminasi. Inseminasi itu kan kawin sontek itu loh. Inseminator itu orangnya yang mau ngawin sontek itu namanya inseminator. Dikatakan petani begitu. Apakah orang menjadi inseminator itu orang yang sudah mempunyai suatu kriteria, atau hanya asal orang kayak gitu aja? Atau dokter hewan? Di dalam inseminator itu sudah diklat, pendidikan kilat namanya. Minimal 17 hari. Ya bidang itu aja. Jadi tidak selepas sedalam sampai dokter hanya ilmu pendidikan 17 hari. Lain dengan Anda kan dokter hewan ya? Dokter hewan lain. Kuliah. Berarti Anda S1-nya kan kuliah? kuliahnya
7 tahun kalau dokter hewan. Oh 7 tahun pemirsa. Iya. Ada koasnya juga? Ada, koasnya 1 tahun. Profesi kan, koasistensi dulu. Boleh tahu Anda dulu di Wijaya kampus? Kusuma. Oh Wijaya Kusuma. Oh ternyata berarti banyak ini ya adik-adik yang ingin kuliah di Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma dan juga mengambil tentang kehewanan, dokter kesehatan hewan. Bisa, ini menarik. Bisa daftar lewat Anda? Iya, bisa. Oke, berarti seluk-beluk tentang hewan semuanya ya, dari sapi, kambing. Konsultasi di dalam bidang peternakan apa saja sudah bisa. Berarti dokter hewan itu mengatasi umum ya? Iya, semua. Artinya hewan yang kesayangan sampai hewan besar lah. Hewan yang kecil. Bagaimana hewan yang tidak produktif? Tidak perlu ya? Hewan yang tidak produktif tergantung peternaknya, apa sapi atau apa bisa diproduktifkan tapi dirawat dengan diobati, akhirnya dia bisa jadi produktif. Hewan-hewan yang mengganggu misalkan ya tikus kayak apa itu? Oh itu tidak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Oke, nggak perlu ya. Berarti semua hewan itu ya artinya dari kambing, sapi, rojokoyo kalau orang Jawa. Iya. Itu berarti ada penanganannya, ada perawatannya. Ada. Oke. Ada semua. Ada. Nah ini menarik sekali ya tentang kesehatan hewan ya, dunia ternak. Iya. Anggora Persia. Iya itu mahal ya. Anggora Persia. Bapak kenapa sih kok nggak jadi dokter manusia, kok dokter hewan? Nggak tahu ya, dulu masuknya juga dokter hewan. Biasanya kan pada berburu untuk menjadi dokter. Iya. Tapi sama kok. Perlakuannya sama. Oh iya, cuma kasih sayang. Beda makanan aja. Beda. Obatnya pun juga sama. Oh ya? Iya sama. Cuma beda dosis. Kan pakai takaran dosis. Oh gitu. Iya iyalah, per BB kan. Oh. Kita menghitung BB-nya, berat badan berapa. Enggak asal-asalan kita ngobati, ya mati nanti. Oh iya, ada dosisnya pemirsa? Ada takaran dosis, ada. Ada dosisnya? Semua ada. Takaran dosis itu diajari di dalam perkuliahan memang ada. Oke, sekarang gini, tanda sapi minta kawin itu tandanya apa? Pemirsa perlu dicatat ketika sapi Anda sedang birahi dan minta kawin, ya ini harus siaga. Abang-abang banget itu. Apanya? Itu bisa. Pulpanya kan bengkak merah terus keluar lendir putih itu segera mungkin dilaporkan ke petugas IB. Yang ada di wilayah, maksudnya kayak wilayah Padian Rowo kan juga ada. Ada koordinatornya? Setiap kecamatan itu ada petugas IB-nya. Dan itu tidak asing buat peternak sapi ya? Enggak asing, sudah tahu. Peternak pun sudah tahu. Oh gitu. Dan kita tidak akan berbicara pulpa itu apa, yang jelas itu adalah ya udah tahu ya. Berarti tadi Anda pernah berkata tanda sapi minta kawin ada 3A. Napa mawon niku? Abang abu-anget. Abang, abuh, anget. Abang ya, abuhnya itu berarti besar, bengkak. Semakin besar. Oh, dan anget itu. Angetnya itu kan kalau diraba kan. Oh. Iya, itu tanda sapi Anda minta kawin dan segera panggil inseminator. Tergantung, dokter juga mau. Dokter juga mau. Nah, sekarang ini ya, apakah itu legal ya? Enggak, kita dilindungi hukum. Iya, artinya legal kan, dilindungi hukum kan, kayak gitu. Jadi ada SK-nya lah. Ada SK-nya. SK penghormatan itu ada. Aman berarti aman, ya. Enggak resiko, ada kartu ID-nya. ID-card-nya ada. Ada SIM-nya. Kalau petugas konsultan ada SIM-nya. Surat izin mengawin itu loh. Jadi ada memang. Saya ini tidak paham tentang dunia sapi. Saya baru tahu tentang dunia sapi nih. Ternyata SIM bukan hanya surat izin mengemudi, tapi surat izin mengawin pun juga surat ada. Izin mengawinkan sapi ada, gitu. Ada SIM-nya. Oh iya. Berarti gini, dari inseminasi itu didapatkan inseminasi yang disuntikkan itu dari mana itu? Itu dari BBB, tadi Balai Besar Inseminasi Buatan. Di situ ada sapi-sapi pejantan dari luar negeri Australia yang siap diambil spermanya itu. Oh begitu. Kan setiap sapi pamannya. Tapi tidak semua satu hari itu ya itu kan bergantian. Jadi kalau sapi A diambil hari Senin, mungkin Selasa sapi B. Ya nggak suka terus itu ya. Itu pun pengambilannya mungkin 2 sendok 3 sendok dimasukkan laborat. Terus ada pencampurannya.
Berarti ada semacam bank sperma untuk sapi ya, kayak gitu. Pemirsa, ini informasi yang menarik ya buat Anda yang ingin pengembangbiakan tentang sapi ya, kayak gitu. Nah, ini perawatannya bagaimana? Kadang perawatannya ketika dari pedet itu setelah kita tahu itu sapi itu bunting, ya, terus lahir katakan meteng lah, ya. Kita rawat. Masalah makanan itu nggak sembarang. Kalau sapi bunting biasanya kalau nggak boleh dimakani jerami ketan, dedek ketan, itu kan nggak boleh, akan berpengaruh abortus. Abortus itu keluaran itu. Iya, berarti ada gejala abortus. Makanya saya sering berbicara masalah petani, keguguran. Nggak boleh semacam damen ketan, dedek ketan, kawul ketan. Sebentar, damen ketan. Ya, serba ketan, damen ketan, dedek ketan. Damen ketan, dedek ketan. Kawul ketan. Itu tidak boleh, akan abortus nanti. Pemirsa, ini informasi yang baru ketika sapi Anda ya. Apalagi muda hamilnya. Ketika sapi Anda hamil muda, hati-hati. Ini ada gejala abortus perlu dihindari, yaitu jangan Anda memberikan damen ketan. Dedek ketan, kemudian apa? Kawul ketan, sesuatu yang identik dengan ketan. Kenapa kok ketan? Apa ada pemacu? Ya mungkin dari itu kan panas. Oh, panas. Jadi cepat keluar serut, nggak menghitung jam, detik itu banyak. Oh ya. Berarti apa? Sudah ada alkoholnya, apa? Mengandung alkohol? Mungkin makanya kalau saya kan menganjurkan petani kalau beli kawul atau damen dedek itu harus hati-hati. Kalau ada sapi betinanya ya, tapi kalau pejantan nggak apa-apa, nggak masalah. Kan pejantan untuk gemuk toh. Kalau betina kan kita ambil janinnya, pedetnya. Iya, pengembangbiakannya. Oke, ketika menjadi pedet, itu perawatannya kan kita, maaf ya, pedet itu kan ibaratnya bayinya sapi. Nah, itu kan juga sensitif, bagaimana dengan udara, bagaimana dengan dirawat, asalkan dia tuh kalau udaranya mengikut, tidak apa-apa, asalkan dia menyusu terus pada induknya, didampingi induknya terus. Jangan sampai dia itu lepas dari induknya. Artinya berarti suplai nutrisi induknya harus maksimal, penuh nutrisi, gizi harus seimbang. Ini berarti pemilik hewan itu harus peka. Harus peka. Tapi kalau bunting terlalu tua itu harus betul hati-hati. Berarti nutrisi-nutrisinya kayak misalkan nutrisi apa? Mineral itu juga penunjang kan, kalsium kan, untuk menambah ini kalsium. Itu penting juga itu. Berarti kayak vitamin-vitamin sapi penting. gitu. Kalau rasa vitamin sih nggak masalah, yang penting itu mineral. Kan air, kalsium, butuh kalsium. Kandungan air itu ya. Butuh kalsium. Di situ kan sudah ada mineral, vitamin E-nya ada berapa, ya, vitamin fosfornya juga ada, itu juga perlu. Oh, itu berarti bayi sapi itu juga artinya dia harus lebih banyak dekat dengan induknya gitu. Biasanya penyampaiannya umur 5 bulan sudah bisa disamping. Umur 5 bulan sudah bisa? Sudah bisa, tapi tidak sekaligus langsung enggak. Kita pelan-pelankan aja. Jadi tidak usah langsung dilepas begitu, enggak. Kita pelan. Cara perawatan itu. Nanti kalau telaten enggak, gitu ya Bapak ya. Biasanya kalau pedet sudah umur 2 bulan itu sudah bisa birahi lagi. Makanya gitu. Iya, kan sebentar. Pedet 2 bulan sudah bisa birahi? Enggak, maksudnya betina tadi. Oh, betinanya. Kita akan enggak rugi kan cara menghemat waktu. Tadi kan sudah kelihatan beranak. Terus beranak umur sudah 2 bulan. Itu bisa birahi lagi. Betinanya sudah bisa diinseminasi lagi kalau sudah birahi. Itu yang kalau lihat grafik peternakan seperti itu. Berarti itu sudah maksimal. Berarti ya pemirsa, menarik sekali ketika beternak sapi ya. Ini ladang yang sangat bagus untuk menghasilkan suatu tabungan. Jadi jangan peternak itu rugi waktu. Kadang-kadang peternak itu sampai setahun baru dikawinkan, kan rugi waktu. Padahal ada waktu 2 bulan. 2 bulan sudah bisa diibil lagi. Ya kan? Dan nanti kalau bunting anaknya umur setahun, jadi berarti 2 kan? Ini namanya kan ternak beneran, jadi nggak asal-asalan. Jadi berarti begini, peternak alangkah lebih baiknya selalu berkoordinasi dengan dokter hewan seperti itu ya. Tidak boleh ya langsung telepon atau minta gimana. Tidak bisa otodidak itu nggak bisa gitu ya. Otodidak itu nggak bisa.
karena menyangkut nyawa. Inseminasi buatan paling sulit betulnya. Oh gitu. Kita kan di dalamnya kan kita belum tahu reproduksinya. Iya. Itu paling sulit di dalam peternakan yang masuk itu IB malah. IB, inseminasi buatan. Nah sekarang gimana kalau perawatannya misalkan itu kita beli di pasar? Ya beli di pasar kalau dapat ya peternak itu dapat. Kebetulan peternaknya sih inginnya yang bagaimana, kita mengukur keuangan. Ya kan kalau keuangannya sih bisa dibelikan sapi darah yang siap untuk dikawinkan ya monggo. Tapi kalau keuangannya hanya sekuat untuk beli pedet ya nggak apa-apa. Nah sekarang gini, ketika beli di pasar bagaimana caranya mengetahui sapi ini sehat atau tidak? Ya di dalam kan sudah ada kartu sehatnya. Kita di dalam pasar, pasar hewan bijangan ya. Kan sudah ada, ini sudah ada dokternya. Kita tahu sapi itu sehat, tahu. Tahu itu kan sudah ada dokter hewannya. Berarti sebelum menjual pun juga perlu konsultasi. Kemungkinan kalau orang petaninya jeli bisa konsultasi daripada nanti risiko kan. Iya. Konsultasi dulu sama dokter hewannya bisa aja. Telepon kan nggak bisa. Telepon. Penyakit sapi antrak itu bagaimana itu tanda-tandanya itu? Antrak itu maksudnya tanda-tandanya itu di dalam dubur dia tuh keluar kayak seperti pil hitam. Tapi kalau antrak itu nggak boleh dipegang. Cara penguburannya pun dia juga nggak boleh dipegang. Kita ada alatnya sendiri. Itu kalau antrak loh ya. Tapi di sini bebas antrak Indonesia. Nggak ada antrak. Tapi bagaimana ya untuk penanganannya menangguli pencegahannya gitu loh. Kita vaksinasi. Vaksin. Tapi kalau di sini sudah nggak ada kok antrak. Setahu saya berkeliling di desa-desa itu kan nggak ada. Sudah aman. Padahal kalau Pak MK dulu memang ada 2 bulan yang lalu. Penyakit sapi lainnya? Banyak kalau sebetulnya musiman. Kalau musim hujan banyak diare. Iya. Kalau musim tak tentu seperti ini biasanya BF itu. Bovine impera fever itu demam 3 hari itu. Yang gejalanya sampai irungnya bolor, terus matanya merah, bulunya kusam, kakinya pincang sebelah. Itu kan tanda-tanda itu demam 3 hari. Itu bagaimana mengatasinya ketika sapi demam 3 kita hari? kita obati. Kita obati. Insya Allah lah dalam jangka 3 jam atau 4 jam sudah kelihatan nafsu makan. Itulah pentingnya peranan dokter hewan kayak gitu. Nah, Anda menjadi dokter hewan sudah berapa lama ini? 23 tahun. 23 tahun, iya, pemirsa. Mulai tahun 2001 bulan Desember. Tahun 2001 bulan Desember. Sampai sekarang. Oh, berarti Anda 2001 sudah jadi dokter hewan ya, kayak gitu. Oke, berarti jadi dokter hewan di situ Anda langsung terjun langsung praktek gitu ya? Iya, tapi ya sulit, susah. Kita mengurus surat izinnya aja susah mondar-mandir, harus ngurus surat izin ke Jakarta. Sama dengan dokter-dokter umum tuh. Oh iya sama sih. persis. Karena perlakuan kasih sayangnya pun juga sama surat gitu. Izin SP juga kan, surat izin praktek, itu juga juga mengurus sulit lama dari tidak ada Jakarta, bedanya. Provinsi, kabupaten baru terjun, baru kita pasang plakat. Ternyata tidak mudah juga jadi dokter hewan. Dibayangkan dokter itu. Iya. Dok, karena gini ya, bayangannya hewan itu kan banyak di mana-mana kayak gitu kan. Wah, jadi dokter hewan. Mungkin orang-orang awam, wah penak piye, sulit. Sulit. Iya, jadi memang sulit. Izinnya aja susah. Ya kan gini, dok hewan kan banyak. Nanti kalau langsung periksa ternyata izin suatu legalitas itu ya perlu itu penting. SIP, jadi kita kalau sudah pakai SP se-Indonesia kemana-mana pun saya bebas. Oh iya, jadi kartu. Artinya Anda sudah legal menjadi dokter hewan ini, tidak hanya asal praktek gitu ya kayak gitu. Bahkan tiap hari itu kita menangani berbagai macam penyakit. Terus sekarang bagaimana ya ini? Pesan Anda kepada para masyarakat yang sedang beternak sapi agar sapinya itu tetap sehat kayak gitu. Kita pesannya kita jaga masalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang perlu. Kebersihan kandang, terus makanan, pola makan juga perlu. Pola makan. Itu agar mendapatkan satu keberhasilan. Kebersihan kandang, pola makan juga kayak gitu. Selain itu apa lagi? Faktor pendukung itu aja cuma sudah cukup. Saya kira ada penyuluhan gitu.
Ya ada petugas PPL-nya ada, tapi kalau saya diminta ya monggo. Berarti Anda itu tentang kehewanan selalu siaga ya, sudah artinya sudah kapasitas Anda sudah kapabel ya. Tentang dunia peternakan lah. Oh iya, kayak gitu. Iya. Berarti ya ini sekarang begini ya, kandang harus bersih, makanan juga harus terjaga. Dan tadi ingat, kalau ketika sapi sedang birahi, sedang bunting, segera lapor ke petugas IB. Atau dokter hewan. Ketika sapi bunting, hindari damen ketan, dedek ketan, dan juga kawul ketan. Karena di situ mungkin ketan itu sudah mengandung alkohol ya. Panas, berbau tape. Oke, tidak jauh bedanya ya, siklusnya kayak gitu. Oke, Pak Karmuji, terima kasih atas informasinya. Nanti akan saya undang lagi Anda ke sini, kita akan berbicara tentang seputar hewan lagi. Karena ternyata begini ya, hewan itu perlu kasih sayang. Seperti hanya sesama makhluk Allah itu kan perlu kasih sayang. Di situ dia akan memberikan kayak gitu. Perawatannya pun juga luar biasa. Begitulah kita sesama makhluk Allah, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Di lingkungan kita ini banyak suatu hal yang perlu kita rangkul secara bersama-sama. Karena kita tidak bisa, kita saling membutuhkan. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Kayak gitu. Pak Dokter, terima kasih atas kedatangannya di studio di Famous Figure Channel. Dari kami di studio, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.